Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariana Gultom. Di sini saya bertugas menjadi moderator. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, untuk pemateri selanjutnya dan untuk sesi penyajian dan pemateri ada pemateri satu yaitu Cimeila. Pada Cimeila dipersilahkan. Nama saya Mila Indah Lugina dengan NPM 215001508. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai berbicara mengenai segala sesuatu yang ada dan ada nilainya. Sebuah benda akan memiliki nilai, misalnya emas, memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan benda lainnya. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya ingin dihargai. Semakin dihargai oleh orang lain, maka disitulah nilai pada manusia tersebut. Adapun beberapa pengertian nilai dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Jack Ferenczel, suatu ide atau konsep tentang apa yang difikirkan penting oleh seseorang di dalam hidupnya. Nilai sebagai asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar. Nilai adalah standar tingkah laku pada kelompok tertentu. Yang kedua, menurut Milton Rokeah, nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga. Nilai juga dapat disebut sebagai hal yang berguna dan tidak berguna. Yang ketiga, menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan dalam 3 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Yang keempat, menurut Walter J. Evert, menggolongkan nilai manusiawi ke dalam 8 kelompok, yaitu nilai ekonomi, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Yang kelima, menurut Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 macam nilai, yaitu yang pertama, nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Yang kedua yaitu nilai vital untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, untuk rohani yaitu kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Yang terakhir, menurut N. Researcher, pembagian nilai berdasarkan pembawaan nilai hakikat, keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Jika sebuah benda ingin memiliki harga yang sangat mahal, benda tersebut harus ditingkatkan kualitas nilainya. Bisa jadi bendanya sama, namun harganya berbeda. Dalam kehidupan manusia juga demikian. Manusia jika ingin dihargai, maka tingkatkan derajat nilainya. Manusia tidak ada suka dihina, direndahkan oleh orang lain. Namun, orang lain akan tetap menilai baik atau buruknya diri seseorang. Penghargaan orang lain pada kita tergantung diri kita sendiri. Jika ingin dihargai, hargai juga orang lain. Lasse tahun 1999 menjelaskan bahwa ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, pengintrospeksian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, suatu objek nilai, mau suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga. Dengan identitas kepribadian seseorang, objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, begitu materi dari Cimeila. Sudah paham kan teman-teman? Baik, kita lanjut saja ke pemateri kedua yaitu Cidea. Silahkan Cidea. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Dianisa NPM 215001056. 2. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Nilai mengandung harapan yang diinginkan oleh manusia.
Oleh karena itu, nilai bersifat normatif yang merupakan keharusan untuk diwujudkan dalam tingkah laku manusia. Agar nilai menjadi lebih berguna, perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma berkaitan dengan moral. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma disebut sebagai petunjuk yang dibenarkan oleh kelompok untuk menjalani interaksi sosial. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Kailan, norma dibagi menjadi 4, yaitu 1. Norma susila atau kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani. Norma ini mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk berbuat tidak baik. Contoh norma susila yaitu saling menghormati, bersikap jujur, jangan mencuri barang milik orang lain, dan sebagainya. Sanksi melanggar norma ini adalah perasaan manusia itu sendiri yang akibatnya penyesalan. 2. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Contoh norma kesopanan yaitu usia yang lebih muda menghormati usia yang lebih tua, mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan, dan meminta maaf jika berbuat salah. Sanksi melanggar norma ini adalah mendapat sikap kebencian dari orang di sekelilingnya, sehingga merasa dikucilkan dan merasa malu, yang dirasakan sebagai penderitaan batin. 3. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi larangan, perintah, dan ajaran. Norma ini bersifat fundamental yang mewarnai norma lainnya. Norma agama bersifat mutlak, dan penganutnya harus menaati aturan dalam agamanya. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuai keyakinan, menaati orang tua, dilarang membunuh, dan sebagainya. Sanksi melanggar norma ini tidak langsung dirasakan di dunia, tapi kelak di akhirat nanti oleh Tuhan. 4. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Tercantum pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia dan negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 menjelaskan kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum. Dengan begitu, norma ini bersifat mengikat warga negara dan pemerintahannya. Contoh norma hukum yaitu menaati lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan sebagainya. Sanksi melanggar norma ini dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, atau denda. Sanksinya dipaksakan oleh lembaga pemerintahan resmi. Moral adalah ukuran atau aturan yang mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos, yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Definisi kata moral dan moralitas beragam. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Frans Magnisuseno, kata moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Yang kedua, menurut Bert Ernst, moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Yang ketiga, menurut Puspo Projo, moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan itu benar atau salah dan baik atau buruk. Yang keempat, menurut Chaplin, mengartikan moral dalam 3 hal. Yang pertama, akhlak moral dan tingkah laku yang susila. 2. Ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku pantas dan baik. Yang ketiga, hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Yang kelima, menurut Rachel, moralitas sebuah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu.
Yang keenam, menurut Venus, moralitas digunakan menggambarkan bagaimana orang bertindak. Moral dibagi menjadi 3. Yang pertama, sense of belong atau merasa memiliki. 2, sense of laws atau hukum. Yang ketiga, sense of responsibility atau punya rasa tanggung jawab. Hubungan antara nilai, norma, dan moral akan membentuk manusia yang berkualitas, yang memiliki standar atau ukuran, beretika. Actus humanus yaitu tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral, diantaranya 1. Kualitas keagamaan tinggi, 2. Kualitas keilmuan yang tinggi, 3. Kepribadian tinggi yang dimana menghormati dan dihormati orang lain. Yang keempat, mampu mengelola diri. Dan yang kelima, mandiri dan peduli kepada orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjut saja kepada pemateri berikutnya, yaitu Kang Akmal. Dipersilahkan kepada Kang Akmal untuk menyajikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Kabir dengan NPM 2151060. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan politik. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta, artinya adat kebiasaan. Sedangkan dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etik diartikan dalam 2 hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Etika keutamaan berorientasi kepada keutamaan atau kebajikan. Yang kedua adalah etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Orientasi etika teleologis berorientasi pada konsekuensi atau akibat. Sementara itu, etika deontologis adalah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Jadi orientasinya adalah kewajiban atau keharusan. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, serta kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Yang kedua, pengertian politik. Merujuk pada pendapat Aristoteles, setidaknya ada beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan apa itu politik. Pertama, politik membahas tentang negara, yaitu dalam konteks yang dikenal dengan polis. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara. Kedua, politik akan bersinggungan dengan kekuasaan, yaitu untuk mewujudkan sebuah negara terbaik seperti yang diciptakan oleh Aristoteles dan para pemikir filsafat awal mengenai kebaikan bersama, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang akan mengelola negara. Yaitu ketiga, politik juga membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara, yaitu entitas yang diinginkan yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan sehingga penciptaan tujuan akan mudah untuk dilakukan.
Machiavelli dalam bukunya The Prince melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan absolut. Moralitas dan etika politik hanya akan bisa diterapkan apabila metode tersebut efektif dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, bahwa politik merupakan cara atau seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai makhluk yang berpolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk ingin memiliki kekuasaan, karena kekuasaan bagian dari kebutuhan manusia. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitu materi dari Kang Akmal, teman-teman. Selanjutnya oleh Kang Suhe, dipersilakan Kang Suhe. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah dimulai oleh teman-teman saya yang tadi. Untuk pembahasan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sunan Nurdiansah dengan NPM 215011022. Dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi dari tiap sila Pancasila, dari kelima sila ini berbeda. Tiap sila-silanya berbeda satu sama lain. Untuk sila pertama yaitu hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia yang meyakini bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Hakikat ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna kesesuaian hubungan sebab akibat antara manusia, Tuhan, dan negara. Hubungan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk hubungan manusia dengan Tuhan, manusia di sini berkedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan di sini berkedudukan sebagai kausa prima atau penyebab pertama dalam kehidupan tentunya. Terus dalam hubungan dengan negara, hubungan antara manusia dan negara di sini, negara merupakan suatu organisasi kemanusiaan, suatu organisasi kewarganegaraan, suatu organisasi pemerintahan, suatu organisasi kenegaraan yang dibentuk oleh manusia, dan tujuan dari negara ini adalah untuk manusia itu sendiri. Untuk selanjutnya itu hakikat sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan ini terletak pada actus humanus. Actus humanus sendiri merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan manusia yang dilakukan dengan sadar, dengan akal sehatnya sendiri, yang kemudian perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri, baik itu perbuatan negatif maupun perbuatan positif. Hal itu dapat dipertanggungjawabkan suatu saat nanti ke depannya, dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri gitu. Actus humanus ini sangat berbeda dengan actus homini. Actus homini sendiri merupakan suatu perilaku atau tindakan yang seperti biasa, selayaknya makhluk hidup biasa gitu. Bahkan hewan pun dapat melakukan hal tersebut. Contohnya adalah makan, minum, bernapas, bergerak, dan juga tidur untuk mendapatkan energi. Untuk selanjutnya yaitu hakikat sila persatuan. Hakikat sila persatuan ini terletak pada kesadaran setiap warga negara yang lebih mementingkan kepentingan negara lebih di atas ketimbang kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok sendiri, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Untuk selanjutnya yaitu hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila keempat, hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat di sini bertujuan untuk menyatukan usulan-usulan dari
banyak pihak, menyatukan pendapat-pendapat dari banyak pihak yang kemudian disatu padukan menjadi suatu keputusan yang tidak merugikan tidak merugikan pihak manapun dan sama-sama menguntungkan bagi seluruh pihak, seperti itu. Untuk hakikat sila keadilan ini terletak pada kebijakan atau perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan kepada kewajiban pribadinya saja. Dan di sini hakikat sila keadilan tentunya diperlukan untuk menunjang sila-sila yang lainnya, karena apabila si keadilan dapat diterapkan di sila-sila yang lain, maka tujuan dari negara sendiri dapat terwujudkan dengan baik, yaitu yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, merupakan tujuan-tujuan dari negara Indonesia. Dengan terwujudnya keadilan yang ada dan diterapkan dengan baik di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, maka kehidupan warga negara Indonesia dapat hidup dengan tentram, aman, rukun, damai, sentosa, dan negara Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, tadi materi dari Kang Sue itu teman-teman ngerti kan? Pasti ngerti dong. Nah, selanjutnya ada materi penarik nih oleh Cewinda. Dipersilakan Cewinda. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Fitria dengan NPM 215001003. Di sini saya akan membahas materi tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, permasalahan itu apa aja sih? Permasalahan yang pertama yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai sistem etika itu berkaitan dengan panduan untuk menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Permasalahan yang kedua yaitu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Nah, dekadensi moral ini banyak sekali terjadi pada kaum-kaum generasi muda. Jadi dekadensi moral ini terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar itu lebih berlaku dominan sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Contoh dekadensi moral ini sendiri seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan pelajar. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini diperlukan sejak saat ini, terutama dalam pendidikan karakter. Lalu masalah yang ketiga yaitu banyaknya kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media sosial ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika ini masih belum berjalan lancar. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam pembayaran pajak. Terlihat dari tingkat kepatuhan wajib bayar pajak masih rendah. Jadi Pancasila sebagai sistem etika ini dapat mengarahkan wajib bayar pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Jadi pada intinya hal-hal penting yang sangat urgen pada pengembangan Pancasila meliputi hal-hal sebagai berikut. Urgensi yang pertama yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Hal ini berarti bahwa menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan kepuasan yang diambil setiap warga negara.
Lalu urgensi yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara hingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Lalu urgensi Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Lalu urgensi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekarang sahabat Cuwinda ada satu lagi nih yang menarik, yaitu Cijia. Dipersilahkan Cijia untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zanur Fauzia dengan NPM 215001002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan juga penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan 3 asas, yaitu yang pertama, asas legalitas. Suatu tindakan dikatakan legal apabila sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jadi legalitas bisa dikatakan yaitu kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Yang kedua ada asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. Yang ketiga ada legitimasi moral. Legitimasi moral mempersoalkan kebenaran kekuasaan politik dari segi norma-norma. Legitimasi moral di dalam kekuasaan bertujuan agar kekuasaan itu memakai nilai-nilai norma di dalam pemerintahannya. Slide selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh penerapan Pancasila sebagai etika politik. Contoh penerapan sila pertama yaitu yang pertama, kebebasan memeluk agama sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia, yaitu 6 agama. Yang kedua, menjaga toleransi serta menghindari konflik beragama. Kemudian yang ketiga, pemberian jaminan perlindungan terhadap upacara keagamaan yang diadakan. Contoh penerapan sila kedua yaitu yang pertama, kebebasan berpikir dan mencari informasi di dalam berpolitik di Indonesia. Yang kedua, semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Yang ketiga, wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Kemudian contoh penerapan sila ketiga yaitu pertama, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan juga agama. Kedua, adanya toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Yang ketiga, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Kemudian contoh penerapan sila keempat yaitu pertama, penyelenggara pemilu sebagai wujud pesta demokrasi rakyat di Indonesia. Kedua, kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Kemudian yang ketiga, menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. Dan terakhir, pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Terakhir, contoh penerapan sila kelima yaitu pertama, tidak adanya diskriminasi untuk orang yang memiliki potensi duduk di kursi kepemimpinan.
Kedua, memperlakukan warga negara secara sama dan setara. Dan yang terakhir, hukum berlaku secara adil dan merata. Slide terakhir yaitu mengenai pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila yaitu melalui pendidikan politik. Alfian mengatakan bahwa arti pendidikan politik yaitu sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sementara Kartini dan Kartono berpendapat bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral di dalam pencapaian tujuan politik. Pendapat keduanya memiliki kesamaan, yaitu Alfian dan Kartini Kartono menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan sebuah usaha yang sadar atau disengaja dan juga sistematis. Sementara perbedaannya terletak pada tinjauan. Alfian berbicara proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sementara Kartini dan Kartono lebih kepada individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis di dalam pencapaian tujuan politik. Di Indonesia sendiri, pendidikan politik diatur di dalam Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Di dalamnya dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, nah sudah selesai nih materi dari kita. Tadi ada hubungan norma moral dan juga etika, Pancasila sebagai etika politik, urgensinya, contoh-contohnya. Jika teman-teman menyimak, mungkin teman-teman bisa mengerti. Nah, kalau ada pertanyaan bisa bertanya setelah ini ya teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.